Pernahkah kamu merasa bahwa cinta yang kamu rasakan membuat kamu menjadi orang yang berbeda, lebih sulit fokus terhadap berbagai hal, rela berkorban demi kebahagiaan pasanganmu hingga taraf yang ekstrim? Intinya tidak jarang, kamu mengorbankan segala sesuatunya hanya untuk urusan perasaan, sampai-sampai sering bertindak di luar nalar. Jika iya, artinya kamu pantas menyandang predikat bucin alias budak cinta. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bucin? Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kamu yang tertarik dengan video-video pengembangan diri, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar kami lebih bersemangat untuk menciptakan konten-konten yang bermanfaat khusus untuk kalian. Oke, let's check it out. Berbicara tentang cinta mungkin tidak akan ada habisnya. Apalagi kisah percintaan masa kini yang penuh romansa dan drama. Di setiap era, istilah percintaan banyak sekali didengar dan melekat di telinga kita. Dan pada akhir-akhir ini, tentunya kita pernah mendengar istilah bucin atau budak cinta. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan istilah ini, sebab istilah ini hanyalah kosakata prokem atau istilah gaul belaka yang disematkan pada orang-orang yang rela melakukan apapun demi cintanya pada sang kekasih, atau dengan kata lain, menghamba pada sang kekasih. Fenomena bucin ini dianggap sebagai bentuk cinta yang cukup ekstrim yang berpotensi menimbulkan perilaku berbahaya atau melakukan tindakan-tindakan yang kadang tidak masuk akal, bahkan sampai mengorbankan nyawa dan masa depan. Mengapa seseorang bisa menjadi bucin alias budak cinta? Dari kacamata sains, fenomena bucin ini sama artinya dengan codependency relationship yang menurut seorang psikolog, Rene Exelberg, adalah suatu hubungan yang salah satu pihaknya selalu mengorbankan keinginan dan kebutuhan dirinya sendiri demi menyenangkan pihak lain, atau pola hubungan yang membuat dirimu tergantung pada persetujuan pasangan pada hampir setiap keputusan yang dia buat. Misalnya nih, kamu rela berkorban demi memuaskan kebutuhan pasangan dan menomorduakan kebutuhanmu. Tingkat keparahan seseorang menjadi bucin ditentukan oleh kondisi psikologisnya. Semakin rendah harga diri dan keadaan mentalnya, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi bucin. Hal ini juga sering terjadi ketika seorang wanita atau pria yang menjadi pelakunya terlalu takut kehilangan pasangannya, sehingga mereka rela mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Namun terkadang, para budak cinta ini seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam sebuah hubungan yang tidak sehat. Apalagi, biasanya hubungan cinta yang dijalani diwarnai dengan adanya kekerasan dari pasangannya, baik psikis maupun fisik. Menjadi bucin artinya harus siap dengan segala konsekuensi negatif yang mungkin diterima ketika memenuhi permintaan seseorang tanpa logika. Meski sebenarnya sukar dilihat dengan kasat mata, namun ada beberapa gejala yang bisa kita kenali. Misalnya, kamu mulai tunduk atau rela melakukan apa saja yang diminta orang tersebut, sekalipun itu menyulitkan atau bahkan membahayakan dirimu. Orang yang terjebak kebucinan lazimnya kerap tidak sadar soal ini. Gejala ini hanya bisa dikenali ketika kamu terbuka ke orang lain, atau paling tidak menceritakan kisah asmara ke teman kamu. Menarik pergaulan juga bisa jadi salah satu indikator ketika kamu jadi tidak punya waktu untuk sekedar hangout atau nongkrong bareng teman-teman kamu, hanya karena sibuk dengan si pacar, entah menemaninya atau memenuhi permintaan lain. Hidup kamu selama 24 jam seolah hanya berkutat pada si dia,
Entah itu yang statusnya sudah pacar atau sebatas gebetan. Padahal, hidup ini bukan melulu perkara kamu dan kekasih. Ingat, ada keluarga dan juga teman-teman. Hal tidak sehat lainnya yang seringkali dialami seorang bucin, yaitu rela mengorbankan banyak hal. Tak hanya waktu, tetapi juga masa depan. Hanya demi orang yang belum tentu menjadi teman hidupnya ini. Ia bisa saja mengorbankan kuliah atau karir agar tidak mengecewakan pasangannya. Jadi, jangan sampai hal ini terjadi pada kalian ya guys. Pasalnya, masa depan adalah prioritas yang tidak boleh diturunkan urutannya. Lebih baik kehilangan pacar daripada kehilangan masa depan, bukan? Kemudian seorang budak cinta biasanya tidak bisa menjadi diri sendiri. Harus mengubah penampilan dan terpaksa melakukan kegiatan yang tidak ia suka, dan masih banyak lagi. Hal seperti ini sebenarnya sudah menjurus ke hubungan yang tidak sehat. Kalau si dia mencintaimu dengan sepenuhnya, sudah pasti ia akan menerima dirimu apa adanya. Jangan sampai kalian berubah hanya karena mengikuti keinginan dari sang pacar. Nah, seperti itulah kira-kira ciri dari seorang yang bucin. Pada intinya, kita boleh saja menjadi budak cinta kepada pasangan, asalkan tidak di luar batas. Apabila kalian merasa sedang mengalami salah satu poin di atas, lebih baik diperbaiki dari sekarang. Selain itu, bicarakan juga dengan pasangan supaya hubungan kalian bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dalam hubungan yang sehat, idealnya setiap individu saling memberikan kebahagiaan. Namun, jika hanya salah satu individu saja yang berjuang sampai mengabaikan perasaannya sendiri, hubungan itu harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan mental maupun fisik kamu. Selain itu, kamu bisa belajar untuk terus percaya diri dan bersikap tegas untuk menolak jika tidak nyaman melakukan suatu hal yang dikehendaki pasangan. Dan yang paling penting, hentikan berpikir negatif mengenai dirimu sendiri. Ingat, kamu sama berharganya dengan pasanganmu, dan kamu pantas untuk memiliki kontrol akan hidupmu sendiri. Menjadi korban dalam hubungan yang toksik seringkali berhubungan erat dengan rendahnya kepercayaan diri kamu. Oleh karena itu, kamu harus belajar untuk menghargai dan mencintai dirimu sendiri ya guys. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. See you on the next video.